Selamat pagi sahabat Awal Bros Panam. Bertemu lagi dengan kami dari Rumah Sakit Awal Bros Hospital Group yang kali ini diwakili oleh kami dari Rumah Sakit Awal Bros Panam di Jalan HR Subrantas. Gimana nih kabarnya? Kita udah memasuki hari keberapa ini dok? Aduh, Udah 1 bulan ya? 1 bulan ya pas ya dok ya. Kita sudah memasuki hampir 4 minggu memasuki isolasi mandiri di rumah. Hari ini kita akan bareng-bareng sama siapa? Pastinya seru banget. Kalau mam di rumah pasti langsung seger nih melihat ada dokter cakep di sebelah saya. Kita hari ini meet with the expert bersama dengan Dr. Anggi Panggaribuan, spesialis anak di Rumah Sakit Awal Bros Panam. Selamat pagi dok. Pagi semuanya. Halo moms and dad, ayah dan bunda semuanya. Semoga sehat semuanya di Amin. rumah. Amin. Hari ini tema kita dok, kita akan melihat ada 3 fakta. Karena kita targetnya kick hoax dok. Iya. Saking banyaknya informasi-informasi di media sosial yang kadang-kadang kebenarannya itu perlu kita telisik lebih dalam lagi. Nah kali ini kita akan membahas 3 fakta tentang bagaimana sih caranya mengobati anak di rumah. Pasti mam juga merasakannya. Rasanya kalau mam nih dok, jadi guru udah, jadi perawat pasti, jadi koki master chef lewat, chef Juna itu lewat, dan juga jadi dokter kadang-kadang. Namun biar kita bisa saling mengisi, saling sharing terkait dengan informasi medis, nanti kita akan diskusi dengan dokter Anggi. Dan juga hari ini kita akan membahas 3 fakta lagi tentang saat ibu udah menjadi perannya sebagai dokter, mencoba mengobati anaknya di rumah, harus tahu juga sampai sebatas mana sih saya harus membawa anak saya ke rumah sakit. Begitu dok kira-kira. Ya. Jadi ada 3 rencananya hari ini yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan spesifik membahas tentang diare. Diare ataupun mencret pada anak. Yang kedua kita akan membahas tentang demam. Dok, ini anak saya demam nih, apakah anak saya tertular COVID? Udah mulai panik ibunya. Ibu panik, seluruh keluarga berantakan. Jangan panik ya Bu ya. Yang ketiga adalah tentang batuk pilek. Ini yang paling sering sekali angka kunjungan ke rumah sakit dengan kasus-kasus seperti ini, keluhan dari mom and dad yang sampai di rumah sakit. Oke deh, kita mulai saja kira-kira ya dok. Iya. Yang pertama adalah demam. Dok, apa sih gejala-gejala demam yang di rumah masih bisa nih peran ibu untuk memberikan pengobatan dok? Oke, ya selamat pagi semuanya. Jadi di zaman era pandemi COVID ini memang kita harus mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran infeksi COVID ya. Salah satunya yaitu program stay at home. Nah, jadi karena kita diharuskan stay at home, kemudian kita keluar rumah kalau dalam kondisi emergensi aja. Nah, ibu-ibu juga harus tahu nih kalau anaknya nanti sakit di rumah, apa yang harus ibu-ibu bisa lakukan sebelum harus membawa anaknya ke rumah sakit. Nah, salah satunya tadi yang ditanya dokter Caca, demam. Oke, jadi demam itu merupakan suatu tanda adanya infeksi. Jadi demam itu bukan penyakit, gejala. Artinya daya tahan tubuh lagi berperang melawan si virus atau bakteri. Nah, demam itu diukur dengan alat pengukur suhu, namanya termometer. Jadi jangan dengan tangan meter. Jadi kebanyakan ayah bunda di rumah nih ngukur suhu pada anak tuh dengan tangan meter. Jadi banyak salahnya. Jadi kalau merasa anaknya demam dengan pengukuran tangan, kita ambil termometer untuk meyakinkan secara termometer anaknya demam. Jadi dibilang demam kalau suhunya di atas 38 derajat Celcius. Nah, demam ini kadang-kadang mempengaruhi anak jadi malas makan, anak jadi malas beraktivitas. Nah, ketika anak sudah terjadi hal-hal seperti itu, perlu kita berikan obat demam. Ya, obat demam yang dianjurkan sejauh ini sih paracetamol. Ya, jadi ketika suhu di atas 38 derajat Celcius, kita berikan dulu obat demam. Yang berikutnya yang bisa ayah dan bunda lakukan di rumah untuk membantu supaya suhunya cepat turun, kompres. Ya. Nah, kompres yang dianjurkan sekarang kompres air hangat. Air hangat Ya. ya bunda, jangan pakai batu es semua dari Jangan freezer pakai air ditaruh dingin. gitu, dok, ya. Kemudian area yang dianjurkan untuk dilakukan pengompresan, area ke jidat, dahi, lipat ketek, sama lipat paha, selangkangan. Ya, kurang lebih
15 menit sampai 30 menit. Itu yang bisa ayah bunda lakukan di rumah. Yang berikutnya, jangan memberikan pakaian yang terlalu tebal pada anak-anak. Jadi itu akan makin meningkatkan suhu. Jadi pakaian yang biasa saja. Kemudian lingkungan rumah juga harus adem gitu. Jadi kalau misalnya ada alat pendingin ya silakan aja nyalakan suhu 24 derajat. Ya, habis itu boleh ayah bunda ukur lagi suhunya tiap 4 sampai 6 jam di rumah. Tuh. Iya, baiklah. Berarti kita yang pertama adalah selalu kalau bilang anak itu lagi demam, jangan pakai tangan meter, harus pakai termometer. Lalu suhunya memang benar 38 di atas 38 derajat. 38 derajat. Nah, kemudian sering juga pertanyaan yang sering dari orang tua, pakai obat panas yang dari minum atau yang dimasukin dari lewat dubur gitu. Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan bermakna antara obat panas yang diminum sama yang diberikan dari dubur. Secara penelitian penurunan panasnya tidak berbeda bermakna. Dan yang berikutnya, anak-anak tidak nyaman diberikan obat-obat yang dari dubur. Iya, benar, Dok. Jadi sebetulnya obat-obat panas yang dari dubur itu ada indikasinya juga. Kalau anak datang dengan keluhan muntah-muntah atau penurunan kesadaran atau anak tidak mau makan minum, itu boleh diberikan obat yang lewat bawah ya, Dok. Ya. Tapi jangan dirutinkan, nggak nyaman anak-anak nanti. Baik. Jadi kawan-kawan dan ayah bunda sekalian dapat memahami bahwa dok, ini anak saya benar nih dok, udah saya tem 38,5 dok. Kreatif lah langsung memberikan obat. Saking kreatifnya juga melalui dubur. Tapi ingat juga bahwa memang ada indikasi-indikasi khusus ya dokter ya. Jadi jangan dirutinkan yang lewat dubur. Betul. Oke, nah selama anaknya demam, makan minum masih mau, silakan bertahan di rumah. Nah, jadi kapan anak dibawa ke rumah sakit? Ketika demamnya naik turun selama 3 hari. Itu perlu datang ke rumah sakit, jadi kita cari tahu penyebab demam yang lain apa sih? Itu kok bisa berkepanjangan. Itu bunda sudah harus datang ke rumah sakit demam hari ketiga. Hari ketiga. Rasa-rasanya menjadi pengalaman nih dok. Pengalaman saya ini sama seperti pengalaman bunda dan ayah di rumah. Udah hari kedua, udah tem, udah dikasih obat melalui mulut, lalu makannya juga masih mau. Hari-hari kedua malam kok udah nggak mau, hari ketiga makin lemes, dikasih obat juga bisa jadi ada muntah juga. Nah itu berarti sudah terindikasi untuk kita segera bawa ke rumah sakit. Jadi kalau selama demam kurang dari 3 hari, anaknya menolak makan, menolak minum, lemes aja, itu juga harus segera langsung dibawa ke rumah sakit. Jangan bertahan di rumah. Tapi selama makan minumnya masih mau, anaknya masih aktif, suhunya naik turun selama 3 hari, nah baru hari ketiga itu bawa kontrol ke rumah sakit. Karena seperti yang tadi dokter Anggi sampaikan, ayah bunda, kalau demam ini adalah sebuah gejala. Jadi kita benar-benar harus tahu apa sumber penyebabnya. Begitu ya dok? Nah ini juga sering nih dok, karena kami kan ayah bunda milenial dok. Jadi saking sudah terlalu sering sekali search langsung lah dengan percaya dirinya, saya lah terutama dokter, untuk memberikan antibiotik. Bagaimana menurut dokter, apakah ayah bunda di rumah bisa memberikan antibiotik dok? Atau bagaimana baiknya dok? Ya, jadi pemberian antibiotik itu juga ada indikasinya ya, jadi jangan sembarangan memberikan antibiotik. Jadi lebih baik bawa ke dokter, nanti dokter yang menilai ini sudah ada indikasi pemberian antibiotik atau tidak. Jadi jangan sembarangan beli antibiotik di apotik diberikan. Nanti makin tinggi angka resistensi antibiotik terhadap si pasien itu. Jadi lebih baik bawakan ke dokternya, nanti biar dokternya jelaskan indikasi pemberian antibiotiknya. Betul, setuju banget. Jadi ibu-ibu, apalagi sekarang juga mudah sekali untuk mencari antibiotik, padahal kalau misalnya penyakit infeksinya berbeda, siapa tahu bisa viral dan nggak perlu antibiotik ya dokter? Iya, karena kebanyakan kan penyebab infeksi itu virus. Jadi virus itu belum perlu antibiotik. Betul, lebih kasihan ke anak karena nanti pada saat memang dia benar-benar butuh antibiotik udah nggak mempan lagi ya dokter. Betul. Begitu ibu-ibu. Jadi cukup jelas ya. Kalau misalnya keadaan demam kita harus tem suhu di atas 38. Kalau dalam 3 hari tidak ada perubahan kita bawa ke rumah sakit. Dan apabila ada gejala-gejala seperti tidak mau makan, lebih cenderung tidur, nah makanya harus segera dibawa ke rumah sakit. Begitu. Salah satunya adalah Rumah Sakit Awal Bros Panam ya dokter, yang telah terakreditasi internasional oleh KAS.
ada dokter Anggi. Dokter Anggi juga berpraktek untuk kawan-kawan yang ada di Ayani, Rumah Sakit Alberts Ayani juga dokter Anggi juga ada. Oke, baiklah. Seru sekali nih dokter. Ya, jadi ibu-ibu di rumah selain kepoin Instagram yang lain juga kepoin Instagram kita dan juga mendapatkan manfaat dari podcast bersama Alberts Pana. Lanjut kita ya, yang kedua. Yang kedua adalah terkait dengan diare. Nah, saking mamanya ini di rumah kan semua dilihat dok, menu masakan-masakan semua mengalahkan MasterChef. Saking terlalu bersemangat mencoba menu-menu baru, anak-anak semua dan suami di rumah, rupanya anak jadi diare. Aduh, kayaknya pengalaman pribadi lagi ya dok ya. Nah, kalau anak ini diare dok, apa gejala-gejala di rumah diare yang masih bisa kami para ibu tangani dok? Oke. Jadi prinsipnya kenapa anak bisa mencret ya, pasti ada sesuatu yang masuk ke dalam saluran cernanya yang tidak bersih. Jadi tetap ya kita harus terapkan pola hidup sehat ya, cuci tangan sebelum makan ya. Jadi kalau diare itu artinya buang air besar yang lebih cair, konsistensinya lebih cair dari biasanya dan biasanya lebih dari 3 kali. Jadi kalau ada anak dengan diare yang harus kita perhatikan tanda-tanda dehidrasi. Satu, misalnya matanya jadi cekung ya, kemudian bibirnya kering ya. Ya, yang berikutnya anak tampak kehausan. Nah itu kalau anak tampak kehausan tuh berarti sudah ada tanda-tanda dehidrasi pada anak tersebut. Apalagi nanti disertai dengan cubitan kulit yang kembalinya lambat. Itu sudah ada tanda-tanda dehidrasi. Nah mungkin yang bisa diberikan di rumah selama anak diare yaitu cairan oralit. Gitu. Jadi gampangnya berikan cairan oralit ya, setiap anak buang air besar cair ya, kurang lebih kalau dia di bawah usia 2 tahun mungkin pemberiannya sekitar 50 sampai 100 cc tiap anak buang air besar cair. Gitu. Nah kalau di atas 2 tahun gampangnya mungkin 100 sampai 200 cc atau mili setiap anak buang air besar cair. Nah, kemudian selama anak masih mau diberikan cairan oralit, silakan aja bertahan di rumah. Gitu. Tapi ketika anaknya nanti sudah mulai menolak makan, menolak minum, kemudian anaknya makin lemes lagi, ya segera langsung ke UGD. Berarti tanda dehidrasinya sudah masuk dehidrasi ke berat atau ke ringan sedang ya. Kemudian yang berikutnya jangan menghentikan makanan. Jadi kalau anak dengan diare ya proses makan tetap aja berikan seperti biasa. Jangan dipuasakan, jangan dihindari, makan minum seperti biasa aja. Kemudian kalau anak apalagi kalau diare ya kemudian disertai dengan muntah-muntah. Nah itu yang paling susah lagi. Jadi mungkin kalau misalnya anak habis muntah, coba dulu kita kasih jarak sekitar 10 menit sampai 15 menit baru nanti kita kasih cairan oralit tersebut. Tapi kalau nanti muntahnya makin sering, mencretnya makin sering ya, anak tidak mampu untuk diberikan cairan oralit, dan itu kita gagal pemberian cairan oralit di rumah dan harus segera ke rumah sakit UGD untuk dilakukan pertolongan lebih lanjut ya. Baik. Jadi begitu Bunda, apabila memang kita bilang anak kita diare, paling tidak sudah di rumah BAB cair lebih dari 3 kali ya dokter ya. Dan juga kita di situ peran kita sebagai ibu dan juga ayah yang juga sedang menonton adalah selalu ingat untuk menggantikan cairan yang sudah keluar. Seperti tadi dokter Anggi sampaikan oralit ya dokter ya. Dok, oralit ini anak-anak nih dok kadang-kadang aduh susah dok. Kalau diganti pakai air teh boleh nggak ya bisa, dok? Iya, jadi tidak dianjurkan mengganti cairan oralit dengan cairan apapun, tidak disarankan karena kandungannya kan berbeda. Jadi mungkin memang salah satu triknya mungkin diberikan tiap 1 sendok makan dengan kasih jarak lah kurang lebih 10 sampai 15 detik. Jadi jangan langsung diberikan semuanya. Nanti anaknya muntah lagi atau menolak. Gitu. Jadi tiap 10 sampai 15 detik kasih lagi. 10 sampai 15 detik kasih lagi sampai terpenuhi target cairan yang harus kita berikan. Misalnya tadi kan 100 cc. Gitu. Jadi pelan-pelan, jangan langsung diberi. Berarti ibu di sini kembali diuji kesabarannya, keuletannya untuk mau membujuk anaknya diberikan oralit dan jangan cairan-cairan yang tidak memiliki nilai elektrolit ya dok ya. Gitu ibu-ibu mantap dan dibujuk kembali untuk mau makan dan minum seperti biasa.
gitu kira-kira. Oke. Dan ingat kalau misalnya anak kita sudah diare dan tidak mau makan, tidak mau minum, cenderung tadi yang seperti dokter Anggi sampaikan, Ya. kok anaknya diem, lemes, matanya biasanya nangis, bercucuran air mata, ini air matanya udah nggak ada, bibirnya kering. Ops, itu adalah alarm waspada bahwa kita harus segera bawa anak kita ke emergensi atau paling tidak ke klinik di dekat rumah kita terlebih dahulu. Betul sekali Baca. Siap dokter. Nanti apabila memang sudah terindikasi diarenya tidak mampu terdehidrasi di rumah, udah masuk dehidrasi berat di rumah sakit, makanya perlu penanganan dari tim rumah sakit ya dokter ya. Iya, betul. Biasanya betul. apa nih dok yang kan langsung horor lagi nih dok, aduh anak saya diarenya nggak masih diare nih di rumah udah hari ketiga, bawa ke rumah sakit nanti rawat lagi, gimana dok? Iya, jadi ya kalau memang indikasi rawat ya kita tidak bisa menghindari ya, tetap harus dilakukan penanganan untuk menangani diare pada anak, terutama dehidrasinya ya harus segera ditangani, karena kalau tidak ditangani nanti efeknya malah makin yang tidak kita inginkan. Komplikasi ya dok? Ya, gitu. Jadi kalau memang indikasi bawa ke rumah sakit. Betul. Nah diare ini sebenarnya sih kasusnya yang juga cukup banyak dan juga angka mortalitasnya juga kecil ya dokter ya. Angka mortalitasnya pada kasus diare lumayan tinggi. Makanya penyebab diare yang paling sering menyebabkan anak dehidrasi itu virus, namanya rotavirus. Ya ciri-ciri diarenya tadi ya cairannya lebih banyak keluar. Makanya anak cepat menderita dehidrasi, bisa terjadi komplikasi, salah satunya ya shock ya, bahkan bisa sampai kematian kalau kita telat menanganinya. Baik. Jadi jangan diremehkan, jangan diabaikan keadaan diare pada anak. Nah, jadi ini sedikit sharing juga dok. Tadi sebelum kesini saya ngobrol-ngobrol juga dengan kawan-kawan. Nah kawan-kawan biasanya juga anak-anaknya pada diare dok. Namun itu tadi dok, karena kita masih dilanda oleh pandemi COVID-19 Corona ini, ada kekhawatiran dan ketakutan dari ayah dan bunda untuk membawa anak ke rumah sakit. Namun di sini kami informasikan bahwa Rumah Sakit Awal Bros Panam juga selalu memenuhi sesuai dengan aturan-aturan untuk penanganan pasien dengan COVID-19. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir. Jadi pada saat masuk UGD dok, saya udah lihat nih tim UGD-nya udah pakai baju begini, saya langsung horor begitu sering. Namun harus diperhatikan bahwa apabila kita lalai tidak membawa anak dengan demam, dengan diare yang tidak teratasi, maka komplikasi lebih besar akan terjadi. Dan kami tim medis juga akan menjadi lambat untuk proses recovery ya dokter ya, karena ibu-ibu dan ayah karena ketakutan corona malah nggak dibawa. Itu sesuatu yang harus kita ketahui bahwa rumah sakit yang telah terakreditasi, yang berstandar mutu, yang mengikuti dengan peraturan pemerintah telah mengikuti alur-alur yang sesuai dengan prosedur untuk penanganan pasien COVID-19. Jadi tidak perlu khawatir ya ayah bunda. Iya, ayah bunda, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Lanjut dokter, seru sekali dokter. Saya langsung mengingat pengalaman-pengalaman anak-anak yang sakit semuanya. Yang terakhir adalah dokter, rupanya dok, pada saat anak-anak ini sudah diare, sudah dirawat, menular ke abangnya dok. Kan begitu dok, sakit adiknya dulu nanti abangnya, yang sembuh abangnya kembali ke adiknya. Itu gimana dok untuk penanganan abangnya yang di rumah yang tidak terkena diare dok? Apa perlu juga isolasi juga atau gimana nih dok? Jadi prinsipnya memang penularan diare itu dari fekal ke oral ya, dalam artian jadi dari kotoran si pasien yang tersentuh mungkin oleh saudaranya, oleh tangan ibunya yang kurang bersih, kemudian ibunya menyajikan makanan yang terkontaminasi virus tersebut dimakan sama abangnya ya. Nah itu bisa masuk virus itu ke abangnya bisa mencret. Makanya penting menjaga higienis di rumah ketika anak-anak diare. Salah satunya rajin cuci tangan nih bunda juga. Ya jangan lupa bunda habis membersihkan sisa-sisa kotoran anaknya, lupa cuci tangan atau cuci tangannya tidak bersih, nah tangannya masih mengandung virus atau bakteri, kemudian tangan bunda atau ayahnya menyentuh makanan yang disajikan untuk abangnya, mungkin abangnya bisa tertular juga. Jadi penting pencegahan salah satunya dengan cuci tangan di rumah, rajin-rajin cuci tangan. Siap, jadi cuci tangan ini jangan hanya di era corona, ya, betul. Apalagi pada saat kita merawat anak kita di rumah yang demam, khususnya lagi diare, kita juga perlu melakukan cuci tangan khususnya bagi bunda. Yang terakhir dokter, yang paling sering 3 fakta penyakit yang sering di rumah yang diobati oleh ayah bunda adalah batuk pilek. Bapil ini memang
Batuk pilek ini memang keadaan ya mau nggak mau memang selalu muncul pada semua anak-anak. Ya. Dok, gejala-gejala atau seperti apa batuk pilek yang masih bisa kami para ibu tangani dulu di rumah, dokter? Oke, jadi tentu batuk pilek itu kan infeksi saluran nafas ya. Jadi tanda-tanda kegawatan di saluran nafas ya salah satunya sesak. Jadi kalau mungkin sudah ada sesak ya mau nggak mau harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Dan penyebab batuk pilek yang paling sering sih pada anak-anak ya virus atau enggak alergi. Jadi ya tetap ya etika batuk itu harus tetap kita terapkan mau dimanapun. Jadi jangan di zaman COVID ini aja kita etika batuk kita terapkan. Nah, salah satu etika batuk di rumah kan menutup mulut dengan tisu atau sapu tangan. Kemudian tisunya itu dibuang ke tong sampah, kita cuci tangan. Atau dengan batuk ke baju lengan kanan kita, gitu supaya virusnya nggak menyebar kemana-mana. Kemudian kalau terjadi sesak itu apa sih? Nafas cepat. Nah itu harus segera langsung ke UGD. Nah kemudian faktor risiko yang lain ya alergi gitu. Alergi itu salah satunya di rumah itu ya hindari paparan debu, bulu dan asap yang bisa memperburuk batuk pada anak-anak. Contohnya apa? Bantal berbulu, selimut berbulu, ada karpet di kamarnya, Kemoceng, Dok. ya kemoceng, ya AC-nya jarang di servis, iya, kordennya nggak pernah dicuci, pelihara binatang yang berbulu, itu apalagi ayah atau anggota keluarga lain ada yang merokok. Nah itu yang makin memperberat batuk pada anak-anak, jadi nggak sembuh-sembuh. Padahal masalahnya sepele, hanya paparan debu, bulu dan asap yang kalau itu dihindari batuknya akan membaik dengan sendirinya. Gitu. Jadi kami juga para ibu selain melihat anak dalam keadaan batuk pilek, kami juga para ibu harus dan juga ayah bantu ya untuk melihat sekeliling keadaan-keadaan yang mencetuskan anak-anak dalam kondisi batuk pilek tadi yang seperti disampaikan oleh dokter Ani. Dokter, bagi batuk pilek nih dok, saya kasih lah kan dok obat warung yang ada tulisannya berbagai macam kombinasi-kombinasi itu. Sampai kapan sih dok kasih hari? Biasanya kalau batuk pilek hari kedua, hari ketiga dia masih belum mempan dok. Kalau demam hari ketiga alarm langsung ke awal bros. Tapi kalau misalnya batuk pilek ada range waktu gitu kan dok? Jadi prinsipnya batuk pilek itu ada karakteristik batuk. Kalau virus biasanya di 1 minggu pertama akan meningkat nih frekuensi batuknya. Di minggu kedua dia akan berkurang dengan sendirinya. Nah kalau misalnya alergi itu biasanya batuknya ada waktu tertentu, biasanya malam hari nih gitu. Jadi batuknya lebih sering malam hari. Nanti pagi siang sore di aktivitas di luar kamar ringan, frekuensinya berkurang. Nanti malam hari tidur lagi sering lagi gitu. Kenapa? Mungkin di kamarnya dia kalau tidur harus peluk bantal yang berbulu, selimutnya berbulu, bonekanya ya. Kemudian tadi pendingin ruangan di dalam kamarnya nggak pernah diservis ya. Jadi dia ada waktu tertentu. Nah kalau batuk karena bakteri biasanya dia 1 minggu pertama naik, kemudian masuk minggu kedua datar-datar aja. Gitu. Jadi prinsipnya kalau misalnya batuk pileknya tidak ada perbaikan selama 1-2 minggu, ya segeralah bawa ke dokter biar nanti dokter evaluasi. Tapi kalau kurang dari 1 minggu terjadi tanda-tanda kegawatan, salah satunya tadi sesak nafas atau nafasnya cepat. Nah, Bapak Ibu atau Ayah Bunda harus segera bawa anaknya ke UGD untuk dilakukan pertolongan dengan segera. Benar, baik. Jadi kita Bapak Ibu harus lihat pencetus anak batuk pilek dan range waktu serta obat-obatan yang kita berikan apakah efektif atau tidak. Nah, sering nih dok, kembali dok, mama-mama milenial ini dokter dengan sangat aktifnya kami melihat, dok anak saya ini memang harus diasepin dulu dok, harus dinebu. Udah saya beli dok di rumah, saya pasang lah di rumah dok. Batuk pilek ini kayaknya ingusnya udah ada di sini, harus turunkan dulu dok. Terkadang sering sekali seperti itu dokter. Nah jadi baiknya dok kalau kami memang memiliki alat nebulizer untuk di rumah, sampai kapan kami boleh memberikannya dan kapan kami harus menstop dan membawanya ke rumah sakit dok? Iya, jadi memang alat nebulizer itu banyak dijual di toko-toko alat kesehatan ya. Biasanya sih kita dokter menyarankan pada anak-anak yang misalnya punya diagnosis asma ya, jadi mungkin disarankan bisa beli alat itu. Kalau terjadi serangan asma, kita ajarkan itu bagaimana cara pakai obatnya, kemudian alatnya, bisa dilakukan pengasapan. Itu pun cuma 1 atau maksimal 2 kali. Kalau tidak ada perbaikan harus segera ke UGD.
IGD. Jadi jangan ayah bunda latah nih. Jadi setiap batuk pilek maunya diasepin, maunya di atas asepin. Pengasapan itu pun ada indikasinya. Jadi tidak ada batuk pilek ringan, suara nafasnya normal-normal aja, tiba-tiba dilakukan pengasapan. Jadi harus sesuai dengan indikasi. Jadi jangan sembarangan melakukan pengasapan pada anak-anak kalau tidak indikasi. Mantap sekali dokter. Kali ini saya akhirnya mendapatkan informasi yang benar. Harapan kami juga ayah bunda mendapatkan informasi yang benar tentang apa aja gejala-gejala penyakit yang bisa di rumah dan bagaimana mengatasinya. Dokter, kita masuk ke Q&A. Q&A kayak selebgram banget nih kita ya dokter ya. Q&A ada pertanyaan dokter izin. Dari Ibu Gusmi. Halo Bu Gusmi. Dok, untuk imunisasi dalam kondisi wabah ini seperti ini bagaimana dok? Itu tadi ya Bu Gusmi menjawab pertanyaan ibu-ibu yang lain juga. Ya, jadi memang untuk pada kasus pandemi COVID ini, jadi rekomendasi yang disarankan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, imunisasi boleh ditunda 2 minggu maksimal sampai 1 bulan gitu. Jadi kalau sudah lebih dari situ diharapkan ibu-ibu segera bawa anaknya untuk dilakukan imunisasi. Dan imunisasi di rumah sakit, khususnya kita nih Rumah Sakit Olbros Panam, tempatnya sudah kita pisahkan. Jadi antara poli yang infeksi dan non infeksi sudah kita pisahkan. Jadi untuk menekan risiko penularan infeksi yang saat ini sedang pandemi, salah satunya COVID gitu. Kemudian disarankan juga kalau datang bikin appointment dulu atau janji mau datang jam berapa gitu. Jadi tidak menunggu kelamaan. Itu sarannya. Dan tetap ya alat pelindung diri ayah bunda tetap harus pakai, salah satunya masker. Baik. Gitu, tetap lakukan masker, kemudian hindari menyentuh benda-benda yang ada di rumah sakit gitu. Kalaupun menyentuh ya rumah sakit sudah menyediakan hand sanitizer. Jadi ibu-ibu habis menyentuh lakukan cuci tangan dengan hand sanitizer atau air mengalir dengan sabun yang ada di Rumah Sakit Olbros Panam. Jadi ayah bunda nggak usah khawatir, kalau memang sudah jadwalnya segera bawa gitu. Benar, baik sekali. Karena kuncinya adalah pada saat era COVID ini adalah daya tahan tubuh ya dokter. Khususnya juga anak-anak, jadwal vaksinasinya tetap dijalankan. Ya, betul. Nah, jadi tetap dijalankan ayah bunda. Ayah bunda, ada juga pertanyaan lain. Tolong dong Pak, ini Pak Mimin ini juga. Apa Pak Mimin, ada pertanyaan dari ayah dan bunda? Bacakan, boleh dibacakan? Di sini dibacanya. Boleh. Dari Dekola. Halo dok, kira-kira makanan atau snack apa ya dok yang bagus diberikan kepada anak selama pandemi ini dok? Pak. Ini ayah atau bunda? Ayah Dekola sangat perhatian terhadap intake makanan anak-anak nih. Iya, prinsipnya sih ya nutrisi pada anak-anak ya, maupun pada saat COVID maupun tidak COVID ya harus memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak-anak ya. Tetap pola makannya yang kita atur 3 kali makan besar ya, sarapan pagi jam 6 jam 7, makan siang jam 12 jam 1, makan malam jam 18, dan cemilan jam 10 jam 16 gitu. Jadi tetap harus mengandung karbohidrat, protein, sama lemak ya. Jadi kalau makan ya ada nasi, lauk pauknya yang disarankan juga harus mengandung zat besi tinggi, daging ayam, daging sapi, hati ayam, hati sapi, dan sumber protein lain ikan ya, sayur-sayuran, dan susu. Nah untuk cemilan sih yang disarankan lebih bagus sih ya buah-buahan ya. Nah, jadi buah-buahan selain mengandung vitamin C tinggi juga bagus untuk daya tahan tubuh pada anak-anak. Jadi cemilan sehat. Intinya adalah makanan snack-snack yang sehat sesuai dengan waktunya. Kadang-kadang gitu Kita dok. buah-buahan ya. Lapar gitu, kayaknya di rumah juga harus pakai masker gitu dok ya. Tapi anak-anak kadang-kadang sudah keasikan bermain dan juga belajar lupa akan makan. Tapi orang tua memiliki kewajiban untuk memperhatikan daya tahan tubuh anak dengan asupan yang bergizi. Ya. Dokter, izin dokter, Bu Julien Nasari, suara kurang keras. Kita volume dari 1 sampai 10 harus 100 dok. Oke Bu Julia, kami nanti suaranya agak lebih keras ini kita dok ini ya. Jadi lebih dekat lagi. Pertanyaan dari Putri Mayang. Halo Bunda. Pagi dok, apakah boleh jika anak kita demam kita berikan obat paracetamol aja, mengingat kami itu tadi takut berkunjung ke rumah sakit. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda pertanyaannya. Seperti tadi yang sudah kita bahas, memang untuk 3 hari pertama ya, yang boleh ibu lakukan ketika anaknya demam, yaitu tadi 1, memberikan obat demam, salah satu disarankan paracetamol.
gitu. Nah, pada saat anak demam, anaknya masih aktif, masih bisa makan, minum, aktivitas seperti biasa, boleh bertahan di rumah. Tapi kalau sudah sampai hari ketiga masih naik turun, Bunda harus bawa ke rumah sakit. Jadi nanti dokter akan menilai ini penyebabnya apa sih, kok demamnya berkepanjangan sampai 3-4 hari. Jadi jangan bertahan di rumah, Bunda. Tenang saja Bunda, saat ini juga rumah sakit telah disampaikan oleh dokter bahwa kami telah menjalankan sesuai dengan aturan dan standar mutu untuk pasien-pasien. Jadi sudah dilakukan bahwa ada aturan-aturan, misalnya pertama harus pakai masker, yang kedua kami sarankan Bunda supaya nggak lama-lama nunggu ke rumah sakit, apalagi lagi bawa anak ribet, lakukan appointment system di rumah sakit Awal Bros Panam, sehingga sampai di rumah sakit kami berharap bahwa penanganan pada anak tidak terjadi keterlambatan. Dokter, lanjut ada ibu dari Bunda Putri ini juga, Putri Mayangsari, identifikasi anak bahwasanya anak kita sudah harus dibawa ke rumah sakit. Tadi gimana dokter? Ya, jadi untuk pada saat kasus pandemi ini ya, beberapa kasus emergensi yang harus Ibu ketahui, salah satunya tadi ya, anak muntah-muntah hebat, tidak mau makan minum, itu segera langsung bawa ke UGD. Atau anak demam sampai 3 hari, harus segera dibawa periksa ke UGD. Atau anak di rumah kejang-kejang ya, lebih dari 2 kali ya, itu harus dibawa ke UGD. Atau anak dengan penurunan kesadaran tuh tiba-tiba nggak tahu penyebabnya ya, gitu, harus dibawa ke UGD. Atau anak dengan perdarahan ya, kita nggak tahu, mimisan tidak berhenti-berhenti, itu harus segera dibawa ke UGD. Jadi salah satu faktor-faktor yang emergensi tadi yang ayah bunda harus tahu. Salah satunya lagi sesak nafas ya, itu juga harus segera dibawa ke UGD. Baiklah, jadi kita semua harus dalam pantauan kita ya ayah bunda. Ya, betul. Ada lagi dokter dari Mel 0609 Bunda Mel. Dok, ini agak berbeda dikit ya dok, gak apa-apa ya dok? Iya. Anak umur 17 bulan belum ada satu kata yang jelas yang keluar dok. Apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi ini masalah keterlambatan tumbuh kembang lagi ya. Jadi kalau usia 17 bulan sih harusnya sudah ada satu kata ya untuk keluar dari si pasien ya. Jadi harus diperiksa, dibawa ke rumah sakit, dinilai semuanya gitu. Jadi kalau Bunda mau ya dibawa ke rumah sakit Awal Bros Panam, ya kita punya poli tumbuh kembang, nanti diperiksa gitu. Segera bawa aja udah. Benar, baik. Jadi kalau lebih cepat teridentifikasi, lebih cepat juga Ya, treatment anak-anak betul. pada layanan tumbuh kembang. Mungkin sedikit informasi juga. Jadi seperti yang disampaikan bahwa kami juga memiliki rumah sakit poliklinik tumbuh kembang. Jadi tumbuh kembang ini memang kita peruntukan kepada bunda-bunda dan ayah yang telah melihat tumbuh kembang anak. Kok aku agak lambat nih ya bicaranya, kok anak aku nih udah 3 tahun tapi kok nggak jalan-jalan juga ya. Nah itu juga kok anak aku lebih cenderung sukanya ngadep dinding aja, atau menyusun-nyusun pola-pola yang berurutan. Nah itu juga ada sesuatu yang rasanya kok berbeda. Jangan takut bunda, hilangkan semua stigma, hilangkan semua penyangkalan diri dan segera bawa ke poli tumbuh kembang. Nah jadi di rumah sakit ini juga kita berharap bahwa tidak hanya untuk kasus-kasus yang akibat dari COVID ataupun infeksi, juga akibat dari gangguan tumbuh kembang. Begitu deh. Kira-kira dokter mengingat juga ini handphonenya bunyi tapi bukan untuk pertanyaan tapi poli. Pasien-pasien sudah menunggu. Terima kasih banyak loh dokter hari ini. Dokter Caca, semoga kita sehat semuanya dalam menghadapi pandemi COVID ini. Baik, terima kasih untuk Bunda dan Ayah serta Mam Ender. Selalu saksikan kami setiap hari Senin podcast Awal Bros Panam jam 10. Kita akan saksikan berbagai macam informasi-informasi yang menarik yang tentu saja langsung dari expertnya. Untuk itu selalu stay safe di rumah aja. Awal Bros Panam, service with love.